Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia. Selamat datang di YouTube channel Alif Salipo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang tekan tombol lonceng yang menonton kapan saja dan di mana saja. Pertama kali saya mau bahas dengan Upin Ipin keliling dunia. Mari kita menyaksikan dengan Upin Ipin keliling dunia. Selamat menonton. Dimulai dari Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia Selat, Singapura di selatan. Selanjutnya, Istanbul. Istanbul adalah sebuah kota terbesar di Turki, berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sejarah negara. Kota ini dikelilingi oleh Selat Bosporus, terletak di antara benua Eropa dan Asia, dan memiliki populasi lebih dari 15 juta penduduk, atau setara 19% dari populasi Turki. Istanbul adalah salah satu kota di Eropa yang terpadat, sekaligus menjadi kota terbesar ke-15 di dunia. Selanjutnya, London. London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya, merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Lokasi di sepanjang Sungai Thames, London telah menjadi pemukiman utama selama 2 milenium sejak didirikan oleh Romawi pada abad pertama dengan nama Londinium, pusat dari London kuno, yaitu City of London. Sebagian besar masih tetap mempertahankan batas-batas abad pertengahannya. Sejak abad ke-19, nama London juga digunakan untuk menyebut kota metropolitan yang berkembang di sekitar pusat ini. Konumbasi dari wilayah-wilayah urban ini pada akhirnya membentuk region London dan wilayah administratif London Raya. Wilayah ini diatur dan dibawahi oleh wali kota London dan majelis London yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Tokyo. Tokyo adalah salah satu dari prefektur 47 Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869. Hingga 2018, Tokyo Raya menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Tokyo menjadi tempat bertahtanya kaisar, pemerintah, dan parlemen Jepang. Tokyo mencakup sebagian dari wilayah Kanto, Kepulauan Izu, dan Ogasawara. Tokyo dulunya bernama Edo ketika Shogun Tokugawa Ieyasu menjadikan kota ini sebagai markas besarnya pada 1603. Kota ini berganti nama menjadi Tokyo setelah Kaisar Meiji menjadikannya sebagai ibu kota dan memindahkan taktanya dari Kyoto pada tahun 1868. Metropolis Tokyo dibentuk pada tahun 1943 dari penggabungan bekas prefektur Tokyo dan kota Tokyo. Tokyo seringkali disebut sebagai sebuah kota, padahal secara resmi Tokyo merupakan sebuah prefektur metropolitan yang sangat berbeda dari kota biasa dan menggabungkan unsur-unsur kota dan prefektur. Selanjutnya, Roma. Roma adalah sebuah kota dan comune khusus di Italia. Roma adalah ibu kota Italia dan regione Lazio dengan 2,9 juta penduduk dalam wilayah seluas 1285 km persegi. Roma juga merupakan comune terpadat dan terbesar di negara tersebut serta kota terpadat keempat di Uni Eropa menurut jumlah populasi di dalam batas kota. Kota metropolitan Roma memiliki populasi 4,3 juta penduduk. Kota ini terletak di bagian barat tengah semenanjung Italia dan Lazio, di sepanjang pesisir Sungai Tiber. Kota Vatikan merupakan suatu negara independen yang secara geografis terletak di dalam batas-batas kota Roma, menjadi satu-satunya contoh yang masih ada negara yang terdapat di dalam suatu kota sehingga karenanya Roma seringkali didefinisikan sebagai ibu kota dua negara. Selanjutnya,
Kota New York. Kota New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat dan pusat wilayah metropolitan New York yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia. Sebuah kota global terdepan, New York memberi pengaruh besar terhadap perdagangan, keuangan, media, budaya, seni, mode, riset, penelitian, dan hiburan dunia. Sebagai tempat markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, kota ini juga merupakan pusat hubungan internasional yang penting. Kota ini sering disebut New York City atau City of New York untuk membedakannya dari negara bagian New York tempat kota ini berada. Selanjutnya, Washington DC. Washington DC adalah ibu kota dari Amerika Serikat. Pada 16 Juli 1790, Kongres Amerika Serikat menyetujui pembentukan distrik khusus untuk digunakan sebagai ibu kota nasional permanen sebagaimana yang diizinkan oleh Konstitusi Amerika Serikat. Distrik ini bukan merupakan bagian dari negara bagian manapun dan secara langsung diawasi oleh pemerintahan federal. Distrik federal dibentuk di atas tanah sepanjang sungai Potomac yang disumbangkan oleh negara bagian Maryland dan Virginia. Namun, bagian Virginia dikembalikan kepada Kongres pada 1846. Sebuah ibu kota baru yang dinamai menurut nama George Washington didirikan pada 1791 di sebelah timur pelabuhan Georgetown. Kota Washington, Georgetown, dan wilayah terluar di dalam distrik dikonsolidasi dalam satu pemerintahan tunggal pada 1871 yang berbentuk Washington DC. Seperti sekarang ini, kota ini berbagi namanya dengan negara bagian Washington yang terletak di pesisir Pasifik Amerika Serikat. Selanjutnya, Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penerusnya. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 905.000 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1.209.419 jiwa dan populasi metropolitan 2.158.592 jiwa. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara di sebelah barat negara ini. Wilayah Amsterdam mencakup bagian utara Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Selanjutnya, Athena. Athena adalah ibu kota negara Yunani dalam bahasa Yunani modern. Kota ini disebut Athena, sedangkan dalam bahasa Yunani kuno dan bahasa Kataliforsa disebut Athenae, bentuk jamak dari Athene, nama Yunani Dewi Athena. Kota ini berpenduduk sekitar 700.000 jiwa, tetapi bila dihitung dengan daerah metropolitan, jumlah penduduknya adalah sekitar 3,5 juta jiwa. Athena juga menjadi pusat ekonomi, budaya, dan politik Yunani. Athena sering disebut sebagai asal dari peradaban barat karena berbagai pencapaian kebudayaannya pada abad ke-4 dan ke-5 dan membuatnya kayakan bangunan, monumen, dan karya seni kuno. Salah satu yang paling terkenal adalah Akropolis yang menjadi salah satu bukti seni Yunani klasik. Berbagai warisan budaya ini direnovasi dalam rangka Olimpiade Athena 2004. Selanjutnya, Kairo. Kairo adalah ibu kota Mesir dan kota terbesar di dunia Arab. Wilayah metropolitan Kairo Raya dengan populasi 21,3 juta adalah aglomerasi perkotaan terbesar di Afrika, terbesar di dunia Arab dan Timur Tengah, dan terbesar ke-6 di dunia berdasarkan populasi. Kairo dikaitkan dengan Mesir kuno karena kompleks piramida Giza dan kota-kota kuno Memphis dan Heliopolis terletak di wilayah geografisnya, terletak di dekat delta Nil. Kota ini pertama kali dikembangkan sebagai Fustat, sebagai pemukiman yang didirikan setelah penaklukan Muslim atas Mesir pada tahun 640 di sebelah benteng Romawi kuno yang ada Babel. Di bawah dinasti Fatimiyah, sebuah kota baru, Al-Qahira, didirikan di dekatnya pada tahun 969. Kemudian menggantikan Fustat sebagai pusat kota utama selama periode Ayyubiyah dan Makhluk.
Kairo telah lama menjadi pusat kehidupan politik dan budaya di kawasan itu dan diberi juluk kota seribu menara karena arsitektur Islamnya yang dominan. Pusat bersejarah Kairo dianugerahi status situs warisan dunia pada tahun 1979. Kairo dianggap sebagai kota dunia dengan klasifikasi Beta Plus menurut GAWC. Selanjutnya, Los Angeles. Los Angeles dengan jumlah penduduk sebanyak 3.792.221 jiwa sesuai sensus Amerika Serikat 2010 adalah kota terpadat di negara bagian California dan kota terpadat kedua di Amerika Serikat setelah New York City. Luasnya mencapai 46.867 mili persegi dan terletak di California Selatan. Terkenal dengan inisial LA-nya. Kota ini merupakan titik utama wilayah statistik metropolitan di Los Angeles, Long Beach, Santa Ana, dan region wilayah Los Angeles Raya yang dihuni 12.828.837 dan hampir 18 juta jiwa pada tahun 2010, menjadikannya salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia dan yang terbesar kedua di Amerika Serikat. Los Angeles juga merupakan ibu kota County Los Angeles, salah satu county terpadat dan paling beragam etnisnya di Amerika Serikat. Sementara seluruh wilayah Los Angeles sendiri diakui sebagai kota besar yang paling beragam di negara ini. Penduduk kota Los Angeles disebut Angelenos. Selanjutnya, Sydney. Sydney adalah kota terbesar di Australia dan ibu kota bagian New South Wales. Sydney memiliki populasi wilayah metropolitan 4,34 juta jiwa dan luas 12.000 km persegi. Penduduk disebut Sydneysider dan Sydney dijuluki sebagai The Harbour City, The City of Rich, dan Emerald City. Sydney merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi imigran ke Australia. Selanjutnya, San Francisco. San Francisco merupakan pusat komersial dan budaya di wilayah utara negara bagian California, Amerika Serikat. San Francisco merupakan kota terpadat keempat di California dan ke-17 di Amerika Serikat dengan perkiraan populasi tahun 2021 sebanyak 815.201 jiwa. Sebagai satu-satunya kota county gabungan di California, San Francisco menduduki wilayah seluas 46,9 mili persegi di ujung semenanjung San Francisco dengan kepadatan penduduk 17.323 jiwa. Kota ini adalah kota besar terpadat di negara bagian California dan terpadat kedua di Amerika Serikat. Setelah kota New York serta merupakan kota di Amerika Serikat yang terpadat di kelima, di belakang keempat dari 5 borough dari New York City. Di antara 331 kota di Amerika Serikat dengan lebih dari 100.000 penduduk, San Francisco menduduki peringkat pertama berdasarkan pendapatan per kapita dan menempati urutan kelima berdasarkan pendapatan agregat pada tahun 2019. Nama panggilan sehari-hari untuk San Francisco diantaranya SF, The City, dan Frisco. San Francisco merupakan keuangan budaya dan transportasi dan wilayah Teluk San Francisco, sebuah wilayah yang dihuni 7,4 juta jiwa. Selanjutnya, Hong Kong. Hong Kong adalah sebuah wilayah terletak di sebelah timur muara Sungai Mutiara, Zhujiang, di pantai selatan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Banyak orang yang mengetahui bahwa Hong Kong adalah bagian dari negara Cina, namun tidak sedikit juga menganggap Hong Kong adalah sebuah negara. Selanjutnya, Venesia. Venesia adalah ibu kota Regione Veneto dan provinsi Venezia di Italia. Kota ini memiliki luas wilayah 412 km persegi. Per tahun 2020, sekitar 258.685 jiwa tinggal di Venezia Raya atau Komune di Venezia, dengan 55.000 jiwa tinggal di area Laguna bersejarah Venezia, singgasanya di daratan utama bersama dengan kota Padova dan Viso. Venezia termasuk dalam wilayah metropolitan Padova di Venice dengan total populasi 2,4 juta jiwa.
Republik Venesia berdiri di kota ini dari abad ke-9 hingga ke-18. Venesia adalah tujuan wisata yang sangat populasi menjadi pusat budaya utama dan berkali-kali dinobatkan sebagai kota terindah di dunia. Kota kanal ini terkenal dengan sarana transportasi air di antaranya gondola. Selanjutnya, Berlin. Berlin adalah ibu kota Republik Federal Jerman sejak tahun 1994. Sebelumnya, bagian timur kota ini adalah ibu kota Republik Demokratis Jerman dari tahun 1949 sampai 1990 dan ibu kota dari negara Jerman Bersatu dari tahun 1871 sampai 1945. Kota ini memiliki penduduk sekitar 3,3 juta jiwa, sehingga menjadikannya kota terbesar di Jerman dan kota terbesar kedua di Uni Eropa setelah London. Terletak di bagian timur laut Jerman dan dialiri sungai Spree. Kota ini merupakan pusat dari kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg yang berpenduduk sekitar 4,5 juta orang yang berasal dari lebih dari 180 negara. Sekitar sepertiga kota ini terdiri dari hutan dan taman kota serta danau dan sungai. Selanjutnya, Agra. Agra adalah sebuah kota kuno di Sungai Yamuna di India, berada dalam negara bagian Uttar Pradesh. Dia memiliki peranan penting sebagai ibu kota kerajaan Mughal dari 1526 sampai 1658 dan menjadi tujuan wisatawan karena bangunan zaman Mughal yang luar biasa, terutama Taj Mahal. Selanjutnya, Seoul. Seoul secara resmi dikenal sebagai kota khusus. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang berusia lebih dari 600 tahun dan hingga 1945 ibu kota dari seluruh Korea. Serta dengan Republik Korea dikenal dengan nama Korea Selatan pada tahun 1948, Seoul menjadi ibu kota negara kecuali beberapa waktu pada masa Perang Korea. Seoul terletak di barat Laut Tengah di bagian selatan DMZ Korea di Sungai Han. Kota ini adalah pusat politik, budaya, sosial, dan ekonomi di Korea Selatan dan Asia Timur. Seoul juga pusat bisnis, keuangan, perusahaan multinasional, dan organisasi global. Sampai sekarang, kota ini dianggap sebagai pusat perekonomian Asia Timur, simbol dari keajaiban ekonomi Korea. Selanjutnya, Bangkok. Bangkok adalah ibu kota dan kota terbesar di Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, dekat Teluk Thailand. Bangkok adalah salah satu kota dengan perkembangan terpesat dengan ekonomi yang dinamis dan kemasyarakatan dan progresif di Asia Tenggara. Kota ini sedang berkembang menjadi pusat regional yang dapat menyaingi Singapura dan Hong Kong, namun masih mempunyai masalah dalam sektor infrastruktur dan sosial sebagai akibat perkembangannya yang pesat. Bangkok telah lama menjadi pintu masuk bagi penanam modal asing yang ingin menjadi pusat baru di Asia. Kota ini juga mencatat sebagai salah satu kota di dunia dengan laju penambahan konstruksi dengan pencakar langit tercepat. Kayakan situs-situs budaya membuat Bangkok sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia. Selanjutnya, Moskwa. Moskwa adalah ibu kota Rusia sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan sains utama negara tersebut. Moskwa adalah kota berpenduduk terbanyak di Rusia dan Eropa serta menjadi kawasan urban terbesar ke-6 di dunia. Berdasarkan sensus tahun 2021, Moskwa memiliki penduduk sebesar 13 juta jiwa. Semenjak wilayah kota ini diperluas ke arah barat dan daya ke kawasan Oblast Moskwa, wilayahnya bertambah luas 2,5 kali lipat dari 1000 km persegi menjadi 2.500 km persegi dengan tambahan penduduk lebih dari 330.000. Menurut Forbes di tahun 2011, Moskwa merupakan kota yang paling banyak dihuni oleh orang terkaya di dunia. Selanjutnya, Beijing. Beijing adalah ibu kota dari Republik Rakyat Tiongkok. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan dari negara tersebut. Beijing merupakan salah satu kota terpadat di dunia, negara populasi lebih dari 21 juta jiwa. Kota metropolis yang terletak di Tiongkok Utara ini merupakan munisipalitas di bawah kendali langsung pemerintah pusat Tiongkok yang terdiri dari 16 daerah urban, suburban, dan distrik pedesaan. Munisipalitas Beijing dikelilingi oleh Provinsi Hebei
kecuali bagian tenggara yang bertetangga dengan munisipalitas Tianjin. Ketika divisi administrasi ini secara bersama-sama bentuk megalopolis Qinji sekaligus menjadi wilayah ibu kota nasional Tiongkok. Selanjutnya, Praha. Praha adalah ibu kota Republik Ceko dan memiliki penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota ini dibelah sungai Vltava atau disebut Pulau Moldau dalam bahasa Jerman. Beberapa bangunan terkenal di kota ini antara lain adalah Jembatan Charles atau Karlufmos dalam bahasa setempat, Kastel Praha, jam astronomi di balai kota dan menara televisi Žižkov. Praha adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko, berada di wilayah tengah Bohemia dan Sungai Vltava yang terletak di tengah-tengah di wilayah Republik Ceko. Selanjutnya, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro merupakan ibu kota negara bagian Rio de Janeiro, Brasil. Kota ini mempunyai luas sebesar 1.256 km persegi dan penduduk sekitar 6.150.000 juta jiwa. Sekitar 10 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Rio de Janeiro, yang saat ini merupakan kota terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2012, Rio de Janeiro ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Rio de Janeiro adalah rumah bagi banyak universitas dan institut, merupakan pusat penelitian dan pengembangan terbesar kedua di Brasil. Menurut data tahun 2005, Rio de Janeiro bertanggung jawab atas 17% data ilmiah nasional. Rio de Janeiro merupakan kota yang paling banyak dikunjungi di Brasil, dikenal karena keindahan alamnya, karnaval, samba, bossa nova, dan pantai-pantai balneario seperti Balada Tijuca, Copacabana, Ipanema, dan Leblon. Selain pantai, Rio de Janeiro memiliki landmark yang terkenal seperti patung Kristus Penebus di atas Gunung Corcovado, Gunung Sugarloaf dengan kereta gantungnya, Sambadrom, dan Stadion Maradona merupakan salah satu stadion sepak bola terbesar di dunia. Selanjutnya, Dubai. Dubai adalah ibu kota terpada di negara Uni Emirat Arab dan memiliki ibu kota merupakan Emirat Dubai. Kota ini terletak di sepanjang pantai Tenggara Jazirah Arab dan serta Teluk Persia. Kota Madinah Dubai disebut Kota Dubai untuk membedakannya dari Emirat Dubai. Dubai adalah salah satu tujuan pariwisata paling populer di dunia. Kota ini memiliki hotel bintang 5 terbanyak kedua di dunia dan juga bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Terakhir, Paris. Paris adalah ibu kota Prancis, terletak di Sungai Seine di utara Prancis, di jantung region Ile-de-France. Kota Paris pada batas administratifnya unit urbain Paris memadam keluar batas kota administratif dan memiliki perkiraan penduduk 9,93 juta. Area urbain Paris memiliki penduduk hampir 12 juta jiwa dan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Eropa. Pemukiman penting bagi lebih dari 2 milenium. Paris hari ini menjadi salah satu pusat bisnis budaya terdepan di dunia dan campuran politik, pendidikan, hiburan, media, fashion, sains, dan seni semuanya membantu statusnya sebagai salah satu kota global terbesar di dunia. Region Paris adalah ekonomi kota terbesar di Eropa dan kelima terbesar di dalam daftar kota menurut PDB dunia dengan 500,8 miliar euro. Kota ini menghasilkan seperempat produk domestik bruto PDB Prancis tahun 2006. Region Paris memiliki 36 dari perusahaan Fortune Global 500 di beberapa distrik bisnis, terutama La Défense, distrik bisnis terbesar di Eropa. Paris juga banyak organisasi internasional seperti UNESCO, OECD, ICC, dan Paris Club. Paris adalah kota tujuan turis paling populer di dunia dengan 30 juta pengunjung asing per tahun. Terdapat sejumlah markah tanah terkenal di antara berbagai
atraksinya bersama dengan institusi terkenal dan taman terpopuler di dunia. Dan Upin Ipin keliling dunia selesai. Oke guys, sekian dari Arif Saripu. Terima kasih telah menonton Upin Ipin keliling dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol lonceng yang menonton kapan saja dan di mana saja. Dan minggu depan saya mau bahas dengan Upin Ipin keliling dunia yang final, yang pemenangan kota selanjutnya. Upin Ipin keliling dunia pasti balik lagi. Salam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.